Pemirsa, Kota Surabaya, Jawa Timur masih menempati angka tertinggi positif corona sejak beberapa hari terakhir. Meski pemberlakuan PSBB telah dicabut, namun jumlah penambahan harian ini mencapai 315 pada hari Senin kemarin. Banyak pihak juga menyarankan agar Surabaya ini kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Salah satunya adalah Guru Besar Penyakit dalam Universitas Indonesia, Profesor Ari Fahrial, yang saat ini sudah bergabung bersama Special Report. Selamat sore, Bapak Ari. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Ari, Anda sangat mengusulkan bahwa Surabaya, Jawa Timur ini lebih baik kembali kepada masa PSBB. Apa yang menjadi alasan terbesar Anda? Ya, pertama kita tahu bahwa saat ini kan Jawa Timur ini angka jumlah kasusnya sudah mendekati Jakarta ya. Sebentar lagi nih kalau Jakarta tetap bisa bertahan di angka 100 ini dan Jawa Timur 300-an itu sebentar lagi angka tertinggi COVID di Indonesia ini Jawa Timur. Jadi artinya apa? Bahwa epicentrum akan bergeser nih dari Jakarta akan ke Surabaya. Surabaya nanti akan ke wilayah timur. Itu yang kita mesti prediksi. Satu lagi hal yang mesti kita perhatikan adalah jumlah case fatality rate, angka kematiannya itu 8%. Ya, itu di atas rata-rata Indonesia hanya 5%. Ya. Jadi ini dua hal. Kemudian juga saya kan juga memonitor dari teman-teman yang ada di sana. Terutama di rumah sakit rujukan itu sudah kewalahan. Jadi makanya kalau memang Bu, ya saya sarankan Ibu Wali Kota datang itu ke RSUD Sutomo, bagaimana melihat kondisi IGD yang ada saat ini gitu loh, bahwa menumpuk pasien-pasien yang dengan COVID begitu ya, sehingga juga akhirnya kita tahu ada beberapa teman kita, teman sejawat kita yang meninggal di rumah sakit yang bekerja di rumah sakit itu. Dan begitu juga dokter-dokter yang kebetulan dokter-dokter PPDS juga banyak yang menjadi pasien di situ, jadi korban gitu loh. Jadi ini bisa jadi parameter sebenarnya. Ini terjadi pada saat di Jakarta di akhir Maret dan awal April, di mana angka kematian Jakarta mencapai 10%. Itu kita lihat waktu itu IGD penuh ya di Risma Cipto, kemudian di Persahabatan, di Sulianti Saroso gitu. Jadi ini lebih kurang kejadian ini lebih kurang sama nih, lebih mirip pada saat awal April dan menjelang pertengahan April di Jakarta. Jadi mestinya ini tidak terulang di Surabaya gitu loh. Baik, apakah ini karena pemerintah Surabaya dinilai gegabah tidak memperpanjang PSBB dan juga secara bersamaan melonggarkan sejumlah sektor ekonomi? Ya prinsipnya kan begini, oke kan PSBB, jadi mestinya begini, mestinya memang belajar dari provinsi-provinsi lain. Ya Jakarta waktu itu membuat bahwa ini masa transisi. Jawa Barat diperpanjang akhir, tapi saya waktu itu juga agak melihat kok Surabaya berani sekali gitu melakukan keputusan selesai PSBB-nya. Dan setelah PSBB selesai sudah pasti bahwa pintu-pintu masuk itu terbuka bebas dan masyarakat kita, ya ini saya juga informasi dari kebetulan teman-teman yang ada di sana melihat memang situasinya udah seperti normal aja. Kondisi di Surabaya saat ini itu kan ini artinya menjadi parameter bahwa memang terjadilah ya istilahnya ini seperti beginilah nih terjadi peningkatan kasus-kasus yang datang ke rumah sakit gitu loh. Kita mesti begini, memang saya setuju, artinya begini, ketika kita bicara jumlah kasus yang banyak memang ada beberapa hal. Pertama, apakah memang terjadi peningkatan pemeriksaan PCR? Oke. Tapi kita mesti lihat juga dari kasus-kasus yang ada ini apakah memang didapat dari active case finding, jadi memang benar-benar pemeriksaan yang aktif, atau pasien itu datang ke rumah sakit gitu loh. Kalau pasien ini datang ke rumah sakit, nah ini yang saya bilang tadi, ketika pasien ini datang ke rumah sakit, ini yang artinya kasus ini menjadi kasus positif gitu loh. Baik. Jadi ini sebenarnya sepertinya begini ya, silakan aja ya. Artinya ini kan kita serahkan kepada pemerintah daerah yang mengetahui permasalahan. Cuman saya kan melihat apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Jakarta gitu. Tapi kita lihat walaupun Surabaya ini angka tertinggi pertama penyumbang positif corona, tapi Surabaya juga mendapatkan 2 penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini Anda melihatnya bagaimana, Pak Ari? Ya, kita mesti lihat dulu penghargaan ini dalam bentuk apa. Kalau apakah memang kan tadi dilihat inovasi. Kalau bicara soal inovasi kan tentu ada satu produk yang diinovasikan. Artinya tadi saya nggak tahu tadi kalau salah mengenai apa begitu ya. Jadi oke, di satu sisi nggak salah juga kalau itu memang inovasi tersebut sesuatu yang menginspiring gitu loh. Seperti misalnya Bali tadi saya dengar
pasar tradisional. Ya mungkin diambil contoh ini pada pasar tradisionalnya sudah memenuhi bagaimana new normal. Jadi saya rasa ini tidak bisa dicampur adukan. Di satu sisi ini ada kasus yang meningkat, kemudian jumlah kematian yang memang meningkat, tapi di satu sisi lain ditemukan suatu inovasi gitu. Jadi kan memang sesuatu yang beda, nggak bisa dia tidak dapat ini penghargaan karena ini enggak. Kenapa? Karena kan yang dinilai inovasi. Tapi kalau secara keseluruhan melihat bagaimana penanganan COVID secara kota, secara keseluruhan, nah itu baru bisa kita bisa pertanyakan kok itu. Tapi kalau melihat inovasi kan sesuatu produk. Jadi saya sih tidak mempermasalahkan itu. Bisa aja kalau bicara soal produk ya mungkin produk itulah yang dinilai bahwa itulah memang bisa menginspiring orang untuk juga melakukan hal yang sama gitu, kepala daerah melakukan hal yang sama gitu. Baik, berarti saat ini langkah yang paling tepat yang harus segera diambil oleh pemerintah Surabaya adalah memberlakukan PSBB, berarti ada sebuah sistem yang harus dirubah lagi, karena Surabaya sendiri sudah memasuki new normal, seperti itu Pak Ari. Ya, saya bilang begini, mesti duduk bersama dari awal. Oke, kepala daerah melibatkan ahli-ahli epidemiologi, kemudian melibatkan juga pakar-pakar kesehatan, ya direktur-direktur rumah sakit juga dikumpulkan. Karena sekali lagi yang akan berdampak langsung adalah rumah sakit. Kalau jumlah kasus ini positifnya ini karena memang pasien yang berobat gitu loh. Kalau saya sih misalnya nih ambil DKI nih, kita bisa lihat nih DKI ini meningkatnya mana. Kalau itu memang hasil screening aktif, ya itu mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi ketika pasien positif itu kita dapat dari rumah sakit, ini yang jadi masalah. Artinya apa? Ada kasus-kasus baru yang datang dengan keluhan. Nah, itu yang ketika ini ada keluhan, makanya harus dikerjakan. Memang tadi mesti lebih aktif lagi ketika ada kasus baru, ini harus dikejar kontaknya siapa aja. Kontaknya harus dikerjakan dengan PCR, bukannya dengan rapid test. Kalau rapid test akan ketemu lagi ini apakah nanti kalau negatif ini false negatif, kalau ini positif benar-benar positif atau tidak gitu loh. Jadi memang ada beberapa hal yang saya rasa mesti duduk bersama, ya kan. Oke lah, tetap kita, tapi sekali lagi yang menjadi patokan di mana-mana pun, baik WHO maupun berbagai negara yang dinilai adalah jumlah kasus, ya kan, jumlah kasus baru dan jumlah kasus meninggal, itu yang jadi patokan sebenarnya. Baik. Jadi kita merujuknya ke situ sebenarnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Berarti perlu adanya duduk bersama dan mengkaji ulang apakah Jawa Timur, tepatnya Surabaya, perlu melakukan PSBB kembali atau tidak. Dan terima kasih Pak Ari sudah bergabung bersama kami di Special Report.